Uqbah mengambil sisa dari bangkai unta itu, isi perutnya, plasentanya, dan darahnya, dan seterusnya, kotorannya gitu ya. Dibawa, kemudian menunggu hingga Rasulullah bersujud lagi, sampai kemudian dia letakkan atau dia lemparkan ke atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi? Ada sebuah kisah, sebuah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yang gue yakin ini adalah peristiwa yang populer lah di telinga kita gitu ya. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika Rasulullah suatu hari sedang sholat, dan lebih tepatnya lagi ketika beliau dalam keadaan sujud, kemudian ada beberapa elit Quraisy yang memperhatikan sholat Rasulullah, dan kemudian salah satu di antara mereka naruh kotoran hewan gitu ya, kotoran unta atau bekas kotoran unta ketika Rasulullah sujud. Nah, ini gue yakin sebuah kisah, sebuah peristiwa Rasulullah yang kita semuanya tahu dari kecil sampai kita sekarang. Tapi sebenarnya kisah ini adalah kisah yang kalau kita coba dalami lebih jauh lagi, ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk coba kita ikuti lebih dalam lagi. Kisah ini diceritakan oleh seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Gue yakin kita semua kenal lah, atau cukup cukup kenal gitu ya dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Menariknya adalah Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan kisah ini dalam sebuah kenangan yang entah ketika gue membaca ini kenangan yang pahit, atau kenangan yang indah, atau kenangan yang seperti apa. Tapi nanti gue coba serahkan bagaimana penilaiannya kepada teman-teman semuanya gitu ya. Tapi yang jelas Abdullah bin Mas'ud menceritakan kisah ini dalam sebuah kenangan di dua kondisi yang berbeda. Artinya peristiwa yang dia saksikan langsung, jadi dia adalah saksi langsung. Dan ketika dia menceritakan, itu adalah dua kondisi yang sangat berbeda. Kondisi kaum muslimin yang sangat berbeda, termasuk kondisi Abdullah bin Mas'ud yang sangat berbeda juga. Karena Abdullah bin Mas'ud ketika menceritakan ini, beliau sedang dalam posisi atau katakan punya jabatan lah pada saat itu sebagai eh, pengelola Baitul Mal. Mungkin kalau hari ini bisa kita bahasakan semacam menteri keuangan lah. Bayangkan, beliau menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yang dihinakan, dicemooh, ditertawakan oleh elit-elit Quraisy. Berarti itu dalam keadaan yang begitu sulit sekali, betul-betul bisa dikatakan belum memiliki kekuatan sama sekali kaum muslimin pada saat itu, termasuk Abdullah bin Mas'ud yang pada saat itu pun hanya bisa melihat saja, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu, hanya bisa mengingkari dengan hati saja. Tapi ketika menceritakan, dia dalam keadaan atau dalam posisi jabatan sebagai seorang menteri keuangan, yang tentu pada saat itu ketika beliau menceritakan ada murid-murid beliau lah yang beliau ceritakan. Nah, eh, apa ceritanya? Kita masuk ke ceritanya. Pada suatu hari, eh, ini kisahnya kurang lebih setelah Rasulullah dan keluarga besar dan sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam itu baru saja keluar dari pemboikotan seluruh masyarakat Quraisy secara umum. Jadi kurang lebih di tahun 7 Hijriyah sampai tanggal 10, kurang lebih 3 tahun Rasulullah dan para sahabat termasuk keluarga besar beliau itu diboikot secara ekonomi, secara sosial. Jadi nggak diperbolehkan ada interaksi secara sosial, nggak boleh ada pernikahan. Orang-orang Mekah dilarang menikah dengan keluarga besar Rasulullah gitu ya, atau pengikut Rasulullah. Kemudian tidak boleh ada interaksi secara ekonomi, jual beli dan seterusnya. Pokoknya
Begitu sulitlah 3 tahun yang cukup sulit bagi Rasulullah dan terutama keluarga besar beliau. Nah, itu sudah selesai tuh, sudah selesai pemboikotannya. Tidak lama kemudian, Ibunda Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Ini masa-masa yang ya kalau dalam, para ahli sejarah menyebutkannya ini adalah amul huzn, ini adalah tahun yang penuh dengan kesedihan sebab Rasulullah kehilangan 2 benteng utamanya, benteng terluar dan benteng terdalam. Ibunda Khadijah benteng terdalam, Abu Thalib benteng terluar. Nah, kemudian ketika Abu Thalib sudah wafat, sudah tidak ada, para elit Quraisy ini justru semakin berani dan semakin lancang kepada Rasulullah. Kalau dulu masih ada Abu Thalib, mereka nggak berani untuk mengusik Rasulullah lebih jauh gitu. Tapi ketika Abu Thalib sudah tidak ada, ya mereka justru semakin berani. Sehingga sampai suatu hari Rasulullah sedang sholat di samping atau di sekitar Ka'bah, artinya sangat sangat dekat sekali dengan Ka'bah. Pada saat itu kiblat tentu masih ke arah Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Nah, ketika di waktu yang bersamaan ada beberapa elit-elit Quraisy. Ini elit-elit ya, tokoh-tokoh orang-orang yang sangat berpengaruh yang bahkan apa ya, katakan ucapannya didengar, diikuti, menjadi role model orang-orang Mekah pada saat itu. Abu Ibnu Mas'ud mengatakan nama-namanya adalah ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Himar bin Walid dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini Abdullah bin Mas'ud menyebutkannya ketika menceritakannya seakan-akan orang-orang itu tuh ada di depannya. Artinya dengan penuh keseriusan menghadirkan rasa Ibnu Mas'ud menyebut nama-nama itu. Nah, termasuk ada Abu Jahal yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah sedang dalam keadaan sujud gitu ya, lama sujudnya, Abu Jahal kemudian punya ide. Abu Jahal mengatakan kepada teman-temannya, "Nih, coba lihat nih, Muhammad orang yang suka pamer nih." Nah, lihat bahasanya sudah provokatif. Siapa di antara kalian yang berani mengambil bangkai unta Bani Fulan? Jadi pada saat itu ada keluarga di Mekah yang baru aja menyembelih seekor unta gitu ya, sehari sebelumnya. Ya kan kalau ada yang disembelih berarti kemudian ada bangkai untanya, artinya jeroan-jeroannya, kotoran-kotorannya itu kan dibuang tuh. Nah, siapa yang berani mengambil kotoran bekas penyembelihan unta Bani Fulan untuk kemudian nanti ketika Muhammad lagi sujud lagi, ini kita taruh di atas punggungnya. Siapa yang berani gitu ya. Nah, ketika Abu Jahal mengatakan itu, orang-orang tentu kemudian agak segan menerima gitu ya, dalam arti wah siapa yang berani kan begitu kan. Tapi ada satu orang yang ternyata berani, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia mengatakan dengan tegas, dengan lancang, aku yang berani, aku yang akan melakukannya. Nah, memang Uqbah ini terkenal orang yang ceroboh gitu ya, yang ya nggak bukan berani ya, kalau berani itu cenderung positif lah, berani itu kalau orang dalam membela kebenaran gitu kan. Ini lebih ke bukan berani ya, tapi lancang, ya bodoh lah seperti itu kurang lebih gitu ya. Uqbah mengambil sisa dari bangkai unta itu, isi perutnya, plasentanya dan darahnya dan seterusnya, kotorannya gitu ya. Dibawa kemudian menunggu hingga Rasulullah bersujud lagi sampai kemudian dia letakkan atau dia lemparkan ke atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi? Elit-elit Quraisy tadi yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, semua akhirnya mereka meledak dalam tawa. Wah, tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak gitu ya. Bayangannya mereka tertawa sejadi-jadinya tuh sampai sebagian mereka tuh sampai terjatuh ke tubuh yang lain. Kebayang gak sih kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, wah lucu banget gitu ya. Lucu sambil mencemooh gitu ya. Itu kan ketawanya sampai jatuh-jatuh ke yang lain. Wah, gokil banget. Mungkin begitulah bahasanya gitu kan, mengolok-olok Rasulullah ini dalam dalam konteks ini gitu. Sementara Rasulullah tetap berada dalam keadaan sujudnya dan tidak mengangkat kepalanya. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan begini,
Pada saat itu aku hanya bisa berdiri menyaksikan semuanya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu bukan orang Mekah asli. Dia orang luar Mekah yang tinggal di Mekah, sehingga dia hitungannya bukan orang Mekah asli, sehingga dia tuh tidak punya backupan lah, bahasanya begitu. Dulu sistem sosial Mekah begitu, fanatisme kesukuan, kalau bukan orang Mekah asli ya sudah nggak punya apa namanya, nggak punya backupan. Sehingga kemudian kata Abdullah bin Mas'ud yang masih menyaksikan peristiwa yang dia kenang itu, ada seorang yang berlari melihat kejadian itu juga, mencari Fatimah, anak Rasulullah yang pada saat itu masih sangat kecil sekali, masih masih entah usianya berapa lah, 6, 7, 8, 9, intinya masih masih sangat kecil lah gitu. Eee, Kemudian Fatimah setelah diberitahu segera berlari datang kepada ayahnya, kemudian dia mengangkat kotoran itu dari punggung ayahnya, kemudian dalam keadaan yang cukup emosi dan marah juga, Fatimah datang ke elit-elit Quraisy. Bayangkan ini Fatimah di usianya yang masih sangat kecil tapi sangat berani sekali menghadap kepada elit-elit Quraisy tadi yang mengerjai, mencemooh, mencela ayahnya dengan menaruh kotoran itu, dan kemudian dia sambil nunjuk-nunjuk itu kemudian marah-marahin lah, mencela dan mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang tadi sudah ikut dalam sebuah pertunjukan yang buruk kepada ayahnya itu. Dan elit-elit Quraisy ketika marah-marahi oleh Fatimah, ya sudah mereka tidak bisa membalas dengan perkataan sedikit pun. Setelah itu kan barulah Rasulullah SAW mengangkat kepalanya setelah sujud gitu ya. Dan setelah selesai sholat, Rasulullah menghadap ke arah Ka'bah. Kalau tadi sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah sekarang Rasulullah menghadap ke arah Ka'bah dan kemudian beliau mengangkat kedua tangannya berdoa, mengangkat suaranya. Apa doa Rasulullah SAW? Rasulullah berdoa, "Ya Allah, timpakanlah hukumanmu kepada Quraisy. Ya Allah, timpakanlah hukumanmu kepada Quraisy. Ya Allah, timpakanlah hukumanmu kepada Quraisy." 3 kali. Karena Rasulullah punya kebiasaan ketika berdoa itu biasanya diulang-ulang 3 kali. Entah doa baik, doa buruk, biasanya 3 kali memang. Ketika orang-orang ini, kan tadi Rasulullah berdoanya dengan agak terdengar suaranya gitu ya. Ketika orang-orang tadi ini, elit-elit Quraisy ini mendengar Rasulullah berdoa seperti itu, tawa mereka seketika langsung senyap. Itu langsung pada diem. Kenapa? Mereka tahu Muhammad itu orang yang perkataannya nggak pernah bohong. Track record sekian puluh tahun Muhammad itu nggak pernah bohong. Ketika mereka dengar Muhammad berdoa seperti itu, wah, itu dalam hati mereka yang terdalam, mereka betul-betul takut. Mereka tuh betul-betul, bahkan mereka punya keyakinan bahwa orang yang berdoa dan dipanjatkan di tempat di dekat Ka'bah itu akan dikabulkan. Pada dasarnya mereka punya keyakinan itu. Karena memang Ka'bah kan sakral bagi mereka, bagi orang Arab, bagi orang Mekah apalagi kan gitu. Bahkan Rasulullah sampai berdoa secara secara terang-terangan menyebut nama setiap orang elit Quraisy yang tadi ikut dalam sebuah pertunjukan tawa mengejek dan mengolok. Rasulullah mengatakan apa? Berdoa, "Ya Allah, hukumlah Abul Hakam bin Hisham." Maksudnya Abu Jahal. "Ya Allah, hukumlah Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, hukumlah Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, hukumlah Walid bin Utbah. Ya Allah, hukumlah Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, hukumlah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya Allah, hukumlah Imarah bin Wa'ad." Satu persatu namanya disebut oleh Rasulullah SAW. Disebut semuanya. Ibnu Mas'ud yang menyaksikan itu langsung sampai sampai mengatakan begini, "Aku nggak pernah loh selama aku bersama Rasulullah." Ibnu Mas'ud termasuk orang yang sudah sejak awal tuh, dari awal Rasulullah berdakwah, dia sudah cukup awal masuk Islam. Artinya kurang lebih selama Abdullah bin Mas'ud membersamai Rasulullah kurang lebih 23 tahun lah gitu ya. Kebersamaan dia bersama Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aku nggak pernah melihat, mendapati, mendengar sekalipun Rasulullah mendoakan keburukan untuk mereka selain pada hari itu." Artinya sekian lama Rasulullah itu bersitegang dimusuhi oleh orang-orang ini bahkan gitu ya. Itu cuman hari itu saja mereka apa namanya, didoakan betul-betul oleh Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita, ini kisah peristiwa naruh kotoran ini udah selesai gitu ya.
Singkat cerita, Ibnu Mas'ud menceritakan lagi, belum genap 5 tahun setelahnya terjadi namanya Perang Badar. Dalam Perang Badar, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat. Kaum musyrikin, orang-orang Quraisy betul-betul mengalami kekalahan yang begitu besar. Betul-betul kalah gitu ya. Di tengah medan perang, Rasulullah sampai bertanya gitu ya. Ketika perang sudah mungkin sudah menuju ke akhirnya, bahkan atau sudah hampir selesai lah gitu. Dan betul-betul kemenangan sudah di depan mata gitu ya. Rasulullah tuh sampai bertanya gitu di depan para sahabat, siapa yang melihat Abu Jahal? Bagaimana keadaannya? Coba cari tahu gitu kan. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku yang akan mencari tahu wahai Rasulullah. Dicarilah. Ya karena dalam keadaan perang itu kan sudah macam-macam lah, agak sulit membedakan mana yang ini siapa gitu kan. Ibnu Mas'ud sampai akhirnya mendapatkan Abu Jahal nih. Abu Jahal ditemui oleh Ibnu Mas'ud dalam keadaan terluka parah dan tinggal menunggu ajal. Artinya masih ada nafas, masih ada kehidupan, tapi udah tinggal menunggu ajal di ujungnya aja nih. Ibnu Mas'ud kemudian memegang janggutnya Abu Jahal, kemudian dia dibilangin apa oleh Ibnu Mas'ud? Engkau Abu Jahal, ya? Segala puji bagi Allah yang telah menghinakanmu, wahai musuh Allah, kata gitu. Wah, tentu Ibnu Mas'ud tuh sampai pasti pernah kepikiran tuh, pernah keinget, pasti pada saat itu pasti dia keinget bagaimana kisah 5 tahun lalu ketika Abu Jahal yang mengorkestrasi sebuah gelak tawa pertunjukan cemooh kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal tuh sampai, nah, Abu Jahal masih ada nafasnya gitu ya, masih bisa mengatakan, masih bisa bertanya kepada Ibnu Mas'ud, beritahukan kepadaku, hari ini yang menang siapa? Kami atau kalian? Gitu ya. Ibnu Mas'ud menjawab apa? Kemenangan itu milik Allah dan Rasulnya. Artinya ente kalah udah ente. Mati aja ente, bahasanya begitu mungkin kalau bahasa kasarnya gitu ya. Nah ini dia. Ibnu Mas'ud menyaksikan Abu Jahal di medan Badar dalam keadaan hina kalah sebagaimana dahulu ia menyaksikan ketika Abu Jahal dengan kesombongannya, dengan kezalimannya berusaha untuk memprovokasi elit-elit Quraisy untuk mencemooh Rasulullah. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang lain tadi? Kan ini Abu Jahal nih. Yang lain-lain gimana yang pernah didoakan oleh Rasulullah? Kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Demi Allah, zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran. Sungguh, aku melihat semua orang yang disebut oleh Rasulullah itu bergelimpangan sebagai mayat pada perang Badar tanpa terkecuali. Bahkan matahari telah mengubah wajah mereka. Artinya ketika mataharinya begitu panas itu tubuh mereka, muka mereka udah betul-betul udah samar, udah betul-betul sudah tidak diketahui, tidak dikenali. Artinya udah kacau lah gitu ya. Sehingga kemudian sudah eh ada bahkan, Ibnu Mas'ud mengatakan ada satu saja yang mungkin paling parah gitu ya, Umayyah bin Khalaf, itu berbeda. Tubuhnya terpotong-potong karena badannya sangat gemuk, sehingga kemudian dia, tidak agak sulit dikuburkan gitu ya. Nah, singkat cerita, hadirin yang dirahmati Allah, eee, kisah ini coba kita masuk ke deep talk-nya ya, kita masuk ke dalamannya lagi. Kisah ini yang sudah kita sebutkan tadi, kalau kita coba dalami lebih dalam, arti betul-betul dalam nih. Ini banyak banyak banget pelajarannya. Artinya coba kita hadirkan rasa betul-betul menghayati bagaimana peristiwa ini terjadi, apa yang ada di belakangnya, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dan seterusnya. Coba yang pertama deh. Ini Allahumma sholli ala Muhammad, ini betul-betul kisah yang seharusnya bikin kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah sebagian ini, cuman sebagian doang dari penderitaan yang dialami oleh Rasulullah, yang tentu ini menjadi konsekuensi ketika beliau menjalani tugas mulia, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kalau kita bayangin ya, peristiwa tadi ketika Rasulullah sujud kemudian ditaruh kotoran, kira-kira ada nggak sakit, rasa sakit yang lebih pedih daripada
seseorang yang sedang tenggelam dalam munajat suci kepada Allah, tiba-tiba beliau merasakan kelancangan musuh-musuhnya yang sampai-sampai berani melemparkan kotoran di atas punggungnya padahal lagi sedang bermunajat di samping rumah Allah, di samping Ka'bah yang sebenarnya Ka'bah juga mereka sakralkan. Ada nggak yang lebih pedih daripada itu? Itu udah begitu pedih sekali. Ada nggak rasa sakit yang lebih pedih daripada mendengar gelak tawa para pembesar Quraisy, musuh-musuh Rasulullah itu, terbahak-bahak sambil mengejek, mencemooh gitu ya. Bahkan tadi ketawanya itu sampai betul-betul gimana sih terbahak-bahak itu, wah sampai ke kanan ke kiri gitu kan. Di waktu yang bersamaan beliau harus menelan pahit kegembiraan musuh atas penderitaannya. Rasulullah tadi kan tetap bersujud kan, sambil mendengar gelak tawa itu. Ada nggak yang lebih pedih daripada itu? Itu sangat pedih sekali loh. Berat itu. Ada nggak rasa sakit yang lebih pedih daripada seseorang yang melihat putri kecilnya membelanya dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Kan kita sebagai terutama buat yang laki-laki ya, apalagi yang sudah jadi ayah lah gitu. Apalagi yang ayah yang anaknya sudah apa namanya beranjak dewasa gitu, beranjak besar gitu kan. Namanya setiap anak, terutama anak perempuan ya. Anak perempuan tuh kan punya kedekatan yang berbeda dengan ayah. Dia sangat mengagumi ayahnya. Superhero pertama bagi anak perempuan itu ya seorang ayah. Nah, tentu seorang ayah itu sangat paham namanya anak perempuan itu pasti pengen melihat ayahnya dalam keadaan yang kuat, berani, mulia gitu ya. Paling keren gitulah. Yang menjadi pelindungnya kan gitu. Tetapi pada hari itu justru Fatimah atau Rasulullah mendapati Fatimah melihat ayahnya terhinakan, dihinakan, dicemooh, diejek sehingga Fatimah yang harus menolong membantu ayahnya membersihkan kotoran itu sampai kemudian dia mendatangi orang-orang yang mencemooh dan mengejek ayahnya itu dan kemudian mendoakan keburukan bagi mereka yang menyakiti ayahnya. Oh, berat bagi seorang ayah merasakan itu, merasakan bagaimana putrinya melakukan itu gitu dengan tegar gitu. Itu sangat pedih sekali. Seandainya ada seorang ayah yang meninggal, artinya nggak kuat hati gitu loh melihat anak kecil, anak putri kecilnya melakukan itu. Kayaknya sangat wajar itu. Karena ya begitu berat itu. Itu sangat berat sekali. Nah, ini salah satu yang harus bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah menghadapi ujian-ujian berat itu. Jadi ketika Rasulullah dapat cemoohan, dapat ejekan, nggak selesai di situ aja tuh ujiannya Rasulullah. Artinya jangan kita bayangkan sekilas diejek, enggak, tapi kedalaman sakit hatinya itu loh. Kan gitu kan. Konsekuensi, waduh gimana sih rasanya gitu loh. Gitu kan. Nah, itu dia. Itu harus kita pertimbangkan kan gitu kan. Harus kita bisa rasakan juga agar kemudian kita betul-betul bisa merasakan perjuangan Rasulullah dan ya itu dia. Kenapa kita diperintahkan untuk bersalawat terus kepada Rasulullah, terutama ketika hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu mudah untuk kita untuk bersalawat. Itu bayangkan itu. Nah, oke, pelajaran yang kedua. Ini mudah-mudahan relate ya dengan keadaan kita hari ini. Gimana mungkin sih elit-elit Quraisy ini sampai lancang melakukan perbuatan yang sebenarnya rendah nih. Dalam arti begini, coba ya. Ini bukan kebiasaan budaya Arab, apalagi budaya orang-orang Mekah seperti ini. Coba nih, kita perhatikan. Ketika mereka bermusuhan itu pada dasarnya nggak sampai yang modelan rendah-rendah beginilah gitu. Orang kalau bermusuhan itu ya kan gini ya, orang-orang Arab, orang budaya Arab pada saat itulah gitu ya. Kalau lagi bermusuhan dengan seseorang, dia kemudian
sampai pada tahap benci gitu kan, itu kan menebas musuhnya dengan pedang, sampai dengan bangga dia mengatakan, "Aku telah membunuh seorang pemimpin tertinggi kalian." Wah, membunuh tuh dengan pedang gitu kan, itu gentle lah bahasanya begitu kan. Lah sekarang bagaimana bisa Abu Jahal menyeret teman-temannya, bahkan bukan teman-temannya nih, banyak yang senior-seniornya hitungannya gitu ya, kepada sebuah perbuatan yang rendah hina ini, yang mereka menjadikan kotoran hewan sebagai senjata. Nah ini loh. Senjata itu kan pedang. Kok mereka menjadikan kotoran hewan sebagai senjata? Ini di mana martabatnya? Martabat budaya bangsa Arab pada saat itu pun nggak ada yang begini, gitu lah. Ini kan berarti udah rendahan banget nih, kan gitu. Tapi tapi menariknya adalah termasuk ketika boykot gitu. Gimana bisa Abu Jahal juga yang memprovokasi tuh. Abu Jahal berhasil memprovokasi masyarakat Arab atau elit-elit Mekah yang lainnya untuk menjadikan kelaparan dan pemboikotan sebagai senjata. Padahal bayangin, orang-orang Mekah itu pada dasarnya punya budaya. Mereka membanggakan diri dengan kemurahan hati, artinya dengan memberikan sesuatu, memberikan makan, memberikan minum. Mereka menjamu orang. Kok bisa sekarang mereka menjadikan atau punya senjata dengan cara menjadikan orang kelaparan? Wah, itu rendah banget itu. Tapi kan ini hebatnya, hebat dalam tanda kutip nih. Ini pinternya Abu Jahal ini gitu kan. Nah, ini kehebatan ini datangnya dari mana nih gitu. Makanya orang tuh jangan pernah tiba-tiba langsung heran atau kagum dengan, "Wah, orang itu pinter tapi," gitu. Ya pinter kalau jahat mah apa gunanya? Kita nggak kurang orang pinter. Itu kayaknya sering deh orang banyak ya orang-orang atau saya pernah dengar dari beberapa guru-guru saya, kiai-kiai saya gitu ya. Saya pernah bahkan mendengar dari beberapa cendekiawan, bahkan ada kalau nggak salah beberapa politisi juga deh mengatakan, oh bukan cendekiawan lah, mengatakan di Indonesia tuh nggak kekurangan orang pinter, di Indonesia itu kekurangan orang baik. Jangan pernah kagum dengan kepintaran orang yang hanya sekedar pintar gitu. Tapi kalau kemudian buruk, ya kepintaran itu digunakan untuk jahat kan gitu. Ini dan permusuhan model Abu Jahal ini kan kenapa bisa sampai kepada sesuatu yang rendah gitu ya. Senjata-senjatanya senjata-senjata rendah-rendahan itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang ini permusuhan yang lahirnya dari kehasadan, hasad dia, kebencian gitu. Dan ini adalah permusuhan yang paling kotor, yang paling buruk, yang paling zolim. Karena kalau sudah bermusuhan gitu ya, karena hasad, karena benci, itu udah dah. Udah nggak mikir lagi nilai-nilai kearifan, nilai-nilai moral, itu udah nggak dipikirin lagi. Yang ada pokoknya gimana caranya, serendah apapun cara yang kita pakai untuk menghajar musuh kita, kan gitu. Dan inilah model permusuhan ala iblis, ala Fir'aun, dan Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Ya termasuk kalau ada Fir'aun-Fir'aun berikutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini sebenarnya lanjutan dari yang kedua tadi. Kecerdikan, rahasia di balik kecerdikan Abu Jahal. Gimana bisa nih? Ini Utbah bin Robi'ah coba. Dia ini orang sesepuh Quraisy. Dia dikenal dengan wibawa, kecerdasan, kebijaksanaan. Begitu juga Syaibah, saudara kandungnya Utbah. Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin suku Bani Jumah. Imarah bin Walid bin Al-Mughirah itu putra pemimpin Bani Makhzum, termasuk orang tinggi juga, petinggi gitulah. Dia orang elit lah gitu. Gimana orang-orang yang punya kebijaksanaan, akal, kemuliaan ini tiba-tiba bisa hilang begitu saja kewibawaan, kebijaksanaan mereka dan bisa diprovokasi oleh Abu Jahal. Gimana tuh? Ini ada rahasia nih di balik kecerdikan Abu Jahal gitu. Ada dia punya, memang kita harus akui Abu Jahal itu, dan bahkan Rasulullah mengakui Abu Jahal itu punya
kemampuan luar biasa dalam memimpin, mempengaruhi, mengendalikan orang, bahkan orang yang lebih tua, orang yang di atas dia gitu loh, yang punya pengaruh di atas dia. Dia punya 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 modal itu. Nah, cuman yang jadi masalah orientasinya buruk sehingga apa yang dia punya, kemahiran yang dia punya digunakan untuk merusak. Hati-hati. Kita punya anak, kita punya kemampuan bahkan dalam diri kita, kalau kemudian kita tidak punya orientasi yang baik, habis jadinya. Bahkan kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, untuk mencelakai orang, untuk membunuh karakter orang, untuk menjatuhkan bisnis orang, untuk menjatuhkan kehormatan orang. Wah, habis ini. Bayangkan kecerdasan Abu Jahal nih ya. Dia bisa mengalihkan eh, ini kan ini ada ide dia nih. Tapi dia bisa membuat ide yang sebenarnya dari diri dia, individual dia, akhirnya jadi sebuah perbuatan bareng-bareng, kolektif gitu ya. Ya udah orang hilang tuh kebijaksanaannya sama sekali gitu. Dan kecerdikan dia bisa gitu. Gimana caranya agar ada orang-orang yang sebenarnya punya wibawa, punya kebijaksanaan ini, dia nggak ya Abu Jahal tuh tahu orang-orang ini nggak akan ada yang mau untuk mengerjakan apa yang diidekan oleh Abu Jahal. Dia tahu yang berani untuk lancang melakukan ini cuma satu orang, Uqbah. Karena dia orang yang ya tadi ceroboh, nekat dan seterusnya gitu kan. Tapi Abu Jahal pun nggak langsung ketika punya ide langsung bilang ke Uqbah, Uqbah ngerjain ini. Enggak, dia nggak bilang begitu. Kenapa? Karena bisa jadi Uqbah akan menolak kalau langsung ditunjuk. Makanya dia udah memperkirakan itu Abu Jahal. Makanya dia sifatnya nawarin, siapa yang berani melakukan ini itu gitu. Akhirnya Uqbah kan, Uqbah mungkin ya itu dia punya karakter nekat, karakter licik gitu kan. Gue berani deh gitu. Untuk mungkin mendapatkan respect juga dari tokoh-tokoh yang lain kan gitu. Dan setelah dia menyelesaikan tugas kotornya, ini keberhasilan Abu Jahal berikutnya gitu. Orang yang tadi segan untuk merealisasikan idenya Abu Jahal, tapi kan akhirnya ikut tertawa bersama-sama melihat Rasulullah Muhammad dihinakan sehina-hinanya. Hmm. Artinya yang sekarang bermasalah bukan hanya Abu Jahal dan Uqbah, semuanya akhirnya bermasalah karena ikut dalam tawa yang menjijikan ini gitu. Dan orang yang seperti ini setiap zamannya ada loh. Setiap zamannya ada. Dia punya ide dan kemudian dia nggak mengerjakan ide itu, tapi kemudian melontarkan idenya itu ke orang lain, ke khalayak ramai. Dia mancing gitu kan. Akhirnya orang yang melakukannya ada yang menertawakannya. Semuanya ikut itu akhirnya dalam ide buruk itu gitu. Nah, ini dia ini bahaya. Ini pelajaran penting. Jangan sampai orang itu punya kemampuan tapi kemudian orientasinya buruk sehingga justru digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kayaknya cukup sekian dulu deh. Eh, Pelajaran yang sebenarnya banyak banget kalau kita ingin gali lebih dalam. Tapi yang saya ingin yang saya ingin soroti tadi dua lah setidaknya yang paling besar atau tiga. Bagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan ini di kondisi yang jauh sangat berbeda 180 derajat daripada dia menyaksikannya. Menyaksikan dalam keadaan nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak punya kuasa apa-apa. Sekarang dia berkuasa. Tentu ini dalam bentuk refleksi bagaimana Ibnu Mas'ud mensyukuri bisa tetap apa bahasanya down to earth gitu ya. Tidak tidak merasa sombong sekarang dia punya jabatan jadi menkew lah bahasanya begitu. Karena dulu dia tahu betapa sulitnya nggak bisa ngapa-ngapainnya, nggak punya pengaruh apa-apa kan gitu. Bahkan ketika Rasulullah orang yang paling dicintai lebih dari ayah dan ibunya, dia hanya bisa diam saja kan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merasakan bisa masuk ke dalam universe yang di hati, emosi Rasulullah dan Fatimah sehingga ini yang harus memotivasi kita untuk selalu salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Dan kemudian yang ketiga yang terakhir, kita melihat bagaimana contoh orang punya kepintaran, kecerdasan, tapi orientasinya buruk.
dan itu sangat berbahaya karena bisa menghancurkan kehidupan banyak orang. Oke, makasih kawan-kawan sudah mengikuti kisah kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.